Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Enda. Kali ini, kita akan belajar tentang konsep dasar metodologi penelitian dan publikasi ilmiah. Baik, materi kali ini Bu Enda, sampaikan itu merupakan bagian dari materi konsep dasar, metodologi riset, yang 2 kali pertemuan. Ini kita membahas untuk bagian pertamanya. Baik, daftar referensi yang nanti kita gunakan itu di sini Bu Endah list ada 3 e-book yang nanti bisa digunakan. Kebetulan yang sudah, Bu Endah upload di LMS, Learning Management System-nya, itu adalah referensi yang pertama. Jadi itu adalah e-book-nya Kotari berjudul Research Methodology, Methods and Technique. Kemudian yang lain itu bisa kalian cari, kalian kepo di, internet, eee, insya Allah itu free. Baik, pada konsep dasar metodologi penelitian, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu, eee, penelitian atau riset itu sendiri. Penelitian itu adalah, berasal dari kata research, yaitu re dan search, artinya re kembali dan search itu mencari. Jadi mencari kembali, yang itu akan berjalan secara terus-menerus. Mencari kembali ketika sudah ditemukan ada sesuatu yang baru lagi dicari kembali dan akan terus seperti itu. Nah, riset-riset yang sudah ada itu, umumnya nanti akan menjadi, sebuah bangunan ilmu pengetahuan atau building knowledge, seperti itu. Jadi sebuah ilmu pengetahuan, sebuah knowledge itu dibangun dari sekian banyak riset. Jadi sekecil apapun riset itu memiliki kontribusi, di dalam sebuah building knowledge tadi. Nah, riset itu sendiri memiliki tujuan positif maupun tujuan negatif, memiliki manfaat maupun drawback-nya. Jadi manfaatnya itu bisa ada perkembangan sains, perkembangan teknologi, kemudian bagaimana membantu kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Karena akan banyak muncul muncul, alat bantu, baik itu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi semua lini, berbasis pengetahuan itu diawali dengan riset. Tapi ada juga yang perlu kita perhatikan bahwa riset itu ternyata ada yang memberikan dampak negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya, penelitian tentang nuklir. Nah, itu apabila dia disalahgunakan akan bisa menjadi sebuah bom gitu ya, yang notabene radiasinya nanti akan luar biasa, berbahaya. Akan tetapi kalau kita manage menjadi penelitian yang bagus, itu akan menjadi sebuah sumber energi terbarukan. Kemudian riset itu sendiri, berdasarkan ilmunya nanti bisa dibagi menjadi 3 yaitu murni, terapan, maupun campuran. Kalau kita orang informatik gitu ya, ataupun, bidang engineering, nah itu tergolongnya pada prinsip terapan. Jadi prinsipnya itu bahwa riset, penelitian itu lebih pada building strategi. Kalau dilihat dari cycle of life-nya, riset itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kecil, masih dalam skala lab, laboratorium.
Akan tetapi dari hal yang kecil itu nanti akan muncul publikasi. Nah, dari publikasi itu banyak orang yang menggunakan, banyak publikasi, banyak hal yang ditemukan orang kecil-kecil digabungkan menjadi sebuah, eee, prototype atau penelitian yang lebih pada menghasilkan prototype. Nah, dari prototipe tersebut bisa melahirkan paten, kemudian menjadi bisnis plan, selanjutnya dia bisa diproduksi massal untuk dipasarkan di khalayak. Nah, setelah ketika dipasarkan di khalayak, maka nanti, akan ada penurunan performa. Jadi misalnya ya, sebuah teknologi 5G gitu, itu mulai ada risetnya mungkin 10 tahun yang lalu. Ada penelitian kecil 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 dipublikasikan, kemudian digabungkan menjadi sebuah prototipe, muncul paten, kemudian sekarang diproduksi massal, menjadi sebuah smartphone berbasis 5G misalnya. Dan itu dipasarkan di market. Akan tetapi bisa jadi bahwa teknologi 5G itu mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang sudah tidak bagus lagi, aging, terjadi decay. Nah, dengan ada hal seperti itu maka dibutuhkan riset kembali, inovasi kembali. Kira-kira apa yang lebih bagus dari 5G, seperti itu. Jadi building knowledge itu akan terus-menerus memperbaiki sesuatu yang, memang itu ada. Kemudian yang perlu kita pahami dalam sebuah siklus, research itu adalah waktu. Waktu itu, riset dapat dijalankan, itu tentu saja tidak, istilahnya tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan waktu yang panjang ketika kita mendapatkan sebuah produk yang, qualified gitu ya. Butuh waktu yang bisa jadi itu, 5 tahun lebih. Nah, cuman kita harus memposisikan diri, bahwa kita perlu tahu apa itu input, output, dan outcome. Basis kita di sini, ketika kita melakukan perkuliahan ini adalah output yang kita dapatkan adalah riset proposal. Dan nanti riset itu akan kita kendak ketika kita lakukan, ketika kita melakukan riset tersebut. Bisa jadi dalam tugas akhir maupun, di dalam, kerja praktek atau di dalam, program kreativitas mahasiswa. Nah, output yang bisa diharapkan itu apa? Bisa saja metode ataupun prototype. Itu output, jadi yang langsung gitu ya, langsung, dari hasil riset itu langsung muncul, itu yang disebut sebagai output. Nah, kemudian dari output ini yang kemudian ada data, kita analisis, maka dia akan muncul outcome. Bisa wujudnya apa? Bisa paten, produk, publication, itu. Jadi kalau nanti dalam penelitian kita gitu ya, dari riset proposal sampai prosesnya sekurang lebih hanya 1 tahun dan mendapatkan itu sesuatu finding yang, tidak besar, itu tidak masalah. Akan tetapi itu sudah memberikan kontribusi dalam building knowledge tadi. Dan, semakin banyaknya riset yang kita lakukan, maka itu yang namanya sebagai scientific career development. Jadi artinya apa? Bahwa, kita itu akan punya, scientific reputation, reputasi ilmiah, reputasi secara keilmuan. Dengan banyaknya riset, dengan berjalannya waktu, maka kompetensi itu akan naik. Karena kompetensi itu adalah kolaborasi antara knowledge dan skill, dan itu diasah di dalam sebuah penelitian. Oh, lebih dari sebuah ya, tapi banyak penelitian.
Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa, di dalam penelitian itu akan ada yang namanya publikasi. Publikasi itu bisa macam-macam, jadi ada jurnal, seminar, conference, buku, paten, hak cipta, seperti itu. Kemudian untuk jurnal, seminar, conference itu bisa bersifat nasional maupun internasional. Kemudian gunanya apa gitu ya, publication itu. Jadi ibarat kita punya status gitu ya. Status kita itu tidak hanya di sosial media, tapi kita juga harus punya status, eee, yang ada di medianya ilmiah. Nah, makanya dikatakan sebagai media mendeklarasikan hasil temuan atau ciptaan. Ibarat kalau kita punya status yang bagus, yang keren gitu ya, di, istilahnya di, ranah keilmuan, ilmiah, scientific, jurnal, seminar, conference, maka eksistensi kita sebagai expert, sebagai ahli itu diakui. Jadi, ya mirip prosesnya gitu ya dengan di sosial media, tapi ini ke bagian scientific, keilmuan. Expertise kita bisa dilihat dari sini. Oleh karena itu, kita membutuhkan, istilah-istilah umum dalam metodologi penelitian. Kita harus tahu itu satu persatu gitu ya. Untuk yang pertama itu adalah metode. Apa itu metode gitu? Metode itu adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai suatu yang menjadi tujuan. Jadi ini ada 3 keyword, cara teratur gitu ya, kemudian kerjaan yang sistematis, kemudian yang 3 adalah memiliki tujuan. Itu metode. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang teratur gitu, tapi tidak memiliki tujuan itu bukan metode. Kita punya tujuan tapi tidak kita lakukan dengan konsep yang sistematis, teratur, berarti itu juga bukan metode. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari ini atau uraian tentang metode, itu kita sebut sebagai metodologi. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu research. Kalau secara terminologi tadi re dan search, pencarian kembali terhadap apa? Pengetahuan. Pengetahuannya seperti apa? Yang ilmiah dan sistematis pada suatu topik gitu ya. Kemudian, ada lagi yang mengatakan sebagai penyelidikan secara seksama terhadap apa? Fakta, data, seperti itu. Dan Redman, and Mori itu mengatakan bahwa penelitian adalah upaya yang sistematis untuk mendapatkan sebuah new knowledge, pengetahuan baru. Dan banyak lagi definisi penelitian. Jadi kalau penelitian yang bisa kita garis bawahi, penelitian itu harus 1, sistematis. 2, menyelesaikan masalah. 3, nanti ada hipotesis. 4, fakta atau data. Yang kelima, analisis. Yang keenam adalah kesimpulan. Artinya ini satu benang merah gitu ya. Itu sesuatu yang harus ada ketika kita dibilang bahwa kita itu sedang melakukan riset. Kalau salah satu dari itu belum ada, maka kita belum bisa dikatakan melakukan riset atau penelitian. Sistematis itu yang seperti apa? Sistematis itu sesuai sistem, teratur, ada stepnya, well order gitu ya. Jadi ini bisa dicontohkan misalnya kita mau punya pet gitu ya, melakukan perjalanan dari kota A sampai ke kota G.
Kalau bisa dikatakan dia sistematis, bisa lewat mana saja, banyak cara. Jadi penelitian itu akan banyak cara. Kita tidak bisa bilang bahwa penelitian kita itu terbaik, tidak. Jadi misalnya bisa kita lewat A ke B ke E ke G, A ke D, E, G, A, D, F, G, A, C, F, G, semua sistematis. Nah, cuman di situ selain sistematis ada tujuan. Tujuannya mana? G. Tapi tujuan dalam sistematis itu apa misalnya? Saya mau mencari pet terpendek. Saya mau mencari pet terpanjang. Atau mungkin, kita mau mencari, eee, seketika perjalanan dari kota A sampai ke kota G, itu saya mau mencari destinasi yang bagus untuk wisata misalnya. Jadi bisa jadi itu nanti wisatanya kan dari A ke B ke E ke D gitu ya. Kemudian, kembali ke A karena semua wisatanya harus dinikmati gitu ya, ke C, ke F, baru ke G. Bisa jadi akan menjadi seperti itu. Selama itu masih sistematis, itu masih dikatakan bagus. Nah, kemudian nanti kita juga akan, harus tahu bahwa riset itu sebenarnya kita menyelesaikan apa. Itu yang perlu kita ketahui sebagai problem atau isu atau masalah. Jadi kalau ketika kita menghadapkan masalah, kemudian nanti apa yang harus kita selesaikan dengan riset ini, dengan penelitian ini. Jadi misalnya, kita, keluar gitu ya, ternyata ada instansi anak berkebutuhan khusus. Di situ itu gurunya sangat luar biasa gitu ya. Ternyata, usahanya luar biasa untuk membekali atau pengetahuan terhadap anak tersebut. Bisa jadi ternyata pada hal-hal teknologi kecil anak-anak berkebutuhan khusus itu terbantu dengan adanya teknologi. Nah, sebenarnya ini kan sebuah masalah. Bagaimana agar pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus itu, menjadi jauh lebih efektif, lebih mudah dengan bantuan teknologi. Nah, bisa jadi penelitian kita nanti akan menjadi bagaimana sebuah game edukasi. Bagaimana membuat sebuah media pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi di situ, jadi ada masalah, maka solusinya itu adalah dengan riset kita. Itu yang namanya masalah kita sebut sebagai riset question atau pertanyaan penelitian. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu apa? Kalau secara keyword itu adalah basic assumption atau asumsi dasar, anggapan dasar. Kita menganggap sesuatu, kita dengan berharap, masalah, pendidikan anak berkebutuhan khusus tadi, itu kita berhipotesis bahwa ketika saya nanti merancang, itu pembelajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus itu, menjadi terbantu, anak lebih paham. Misalnya dengan bantuan, game edukasi. Itu hipotesis karena kita belum melakukan penelitian. Nanti kalau sudah penelitian kita rancang bangun, kemudian kita testing, dan ternyata hasilnya bagaimana? Itu kita analisa. Nah, dari situ itu kita mendapatkan jawaban. Jadi hipotesis itu assumption dan bisa jadi terjawab secara positif maupun terjawab secara negatif. Bukan berarti ketika hipotesis itu terjawab secara negatif, hipotesisnya ditolak gitu ya, itu bahwa penelitian kita itu tidak berhasil. Tapi memang penelitian kita itu, sudah mendapatkan hasil yang menunjukkan itu berbeda dengan hipotesis kita. Kemudian ada fakta, fact, peristiwa atau kenyataan. Nah, data-data yang memang dia ada, bukan mitos maupun hoax, gitu ya. Jadi based on data. Belum tentu bahwa pernyataan seseorang itu dikatakan itu kenyataan.
Bisa jadi itu hoax, karena apa? Tidak menggunakan data, ataupun mitos gitu ya. Kalau mitos itu kan cerita indah gitu ya, yang memang itu tidak ada datanya. Nah, itu bukan fact ya. Tapi ketika fakta itu tidak bisa. Kita harus ngomong apapun itu harus berdasarkan data. Nah, data itu sendiri itu apa? Data itu keterangan yang benar, nyata, bahan yang memang menjadi bahan kajian. Jadi kita menganalisis, yang kita analisis data. Kita simpulkan yang kita simpulkan dari analisa data, bukan analisa yang lain. Seperti itu. Nah, data itu bisa berupa data digital, teks, angka, grafis, suara, dan banyak lagi itu yang bisa dinamakan data. Nah, kalau misalnya sistem informasi, data itu apa? Wih, banyak sekali, jelas. Ada data mahasiswa, data pasien, data mata kuliah, dan sebagainya. Itu kan sistem informasi, tergantung itu sistem informasinya mau kita gunakan di mana. Nah, sekarang apa perbedaan data dan informasi? Data itu adalah raw materialnya, belum diolah. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah game edukasi sudah terancang bangun dengan baik, itu raw material datanya, data yang kita punya. Terus setelah itu harus dimaknai dulu bahwa data itu untuk menjadi informasi. Misalnya, setelah kita punya, sebuah aplikasi media pembelajaran, maka data ini harus kita apakan, kita testing dong. Hasil testingnya apa? Ya masih data, tapi dari sekian banyak data testing nanti kita bisa analisa. Oh, dari hasil testing uji black box dari sistem bahwa game edukasi ini itu sudah secara fungsional 90% jalan dengan baik. Nah, itu sudah dianalisa dari datanya. Itu sudah menjadi informasi. Nah, nanti kita juga akan mengenal jadi, informasi itu adalah data yang sudah bermakna gitu ya, yang sudah, memiliki makna. Nah, data itu yang kita tahu itu adalah bentuk jamak, data gitu ya. Nah, itu ada bentuk singularnya, ada bentuk tunggalnya, itu namanya datum. Nah, jadi kalau banyak itu namanya data, kalau satu saja itu namanya datum. Jadi jangan asing nanti kalau ada orang mengatakan itu datum. Kemudian analisis. Analisis itu seperti penyelidikan terhadap sesuatu, mengetahui secara detail, menjabarkan, kemudian mengkaji, kemudian memecahkan persoalan dari dugaan atau hipotesis tadi. Saya berhipotesis ini membantu. Tapi ketika dites ternyata anaknya malah tambah stres misalnya. Nah, berarti hipotesis kita failed gitu ya. Artinya hipotesis kita yang failed, tidak diterima, bukan penelitian kita yang failed. Penelitian kita justru ada temuan. Temuannya apa? Bahwa rancang bangun sistem ini ternyata tidak bagus untuk anak misalnya. Nah, itu informasi yang penting. Jadi itu ya. Kemudian nanti akan ketemu kesimpulan, itu berupa, simpulan ya, artinya pendapat terakhir. Nah, jadi ada yang menjadi benang merahnya, dan itu bisa diambil dengan cara induktif maupun deduktif. Induktif itu dari, par detail khusus ke general atau umum. Dan sebaliknya deduktif itu dari umum, general ke detailnya atau rinci. Nah, kemudian nanti kita akan tahu solusinya dengan sudah menyimpulkan. Nah, bisa enggak ini menjadi solusi permasalahan di awal tadi, simpulan ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian
ketika kita mau merancang nanti kita akan butuh ide gitu ya. Sebagaimana Bu Endah minta, output dari penelitian ini yang perlu kalian siapkan adalah satu tema, satu topik penelitian. Nah, menemukan ide itu bagaimana? Nah, seperti itu. Ternyata banyak cara, bisa ide pribadi, pengalaman di masyarakat ketika kalian keluar gitu ya. Ada masalah apa di masyarakat? Apa yang bisa saya berikan solusi? Bisa juga dari teman, dosen, tim, ataupun, artikel atau tulisan terdahulu. Jadi ketika kita ada, sebuah jurnal gitu ya, di situ ada future work, nah itu berarti ada kesempatan. Di situ ada peluang, ada ide yang bisa kita kembangkan terkait penelitian, gitu. Baik, jadi dari manapun asal idenya, nah kita diminta untuk selalu kepo. Kepo itu artinya apa? Knowing everything, eee, certain object ya, eee, Brenda nggak hafal ya, lupa. Untuk kepo. Jadi kalau kepo itu rasa ingin tahu, eager beaver gitu ya, untuk mendapatkan itu. Misalnya kita pengen meneliti, sebuah sistem informasi akademis. Apa sih yang ada di informasi akademis? Metode yang lazim digunakan untuk rancang bangun itu apa gitu ya? Waterfall kah? Ataukah agile yang sekarang sedang tren? Atau apa? Nah, kepo yang banyak seperti itulah yang akan memunculkan ide-ide yang, cemerlang, seperti itu. Jadi bukan negatif ya, kepo itu, tapi justru memberikan hal yang positif untuk kita. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini dan, eee, nanti kita lanjutkan untuk, etika penelitian. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.